warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sahabat-sahabatku semua, Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki di bulan Muharram tahun baru 1423 Hijriah. Semoga tahun baru ini memberikan harapan kepada kita, memberikan rasa optimisme kepada kita, dan wabil khusus mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada cerita kali ini saya akan bercerita tentang masih kisah Abu Nawas. Dikisahkan bahwa pada suatu hari istana Raja atau Sultan Harun al-Rasyid tengah ramai. Pasalnya ada informasi atau berita yang menyatakan bahwa Abu Nawas telah melakukan 2 kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Kesalahan apa itu? Yang pertama, kesalahan dia telah merubah syariat Islam. Yang kedua, dia telah menyebarkan isu hoax, menjelekkan nama Sultan Harun al-Rasyid yang sangat dipercaya oleh rakyatnya. Itu kata para menteri Sultan Harun al-Rasyid. Maka Sultan Harun al-Rasyid tadi bertanya, kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan kepada Abu Nawas yang telah lancang berkata seperti itu. Maka para menteri kepercayaannya pun berkata serempak, hukuman pancung ya Sultan. Sultan Harun al-Rasyid hampir saja tidak percaya dengan keputusan itu. Tapi dilihat menteri-menteri kepercayaan itu bicara dengan penuh keyakinan yang luar biasa. Namun ada salah satu penasehatnya menteri juga dari orang setengah baya, kurang lebih usia 50-60 lah, berkata, Tuan Harun al-Rasyid, hendaknya Tuhan melakukan tabayun dulu dengan Abu Nawas. Bukankah itu cara-cara yang Rasulullah pakai? Bermusyawarah dulu. Kalau memang ternyata Abu Nawas melakukan kesalahan besar itu, maka silahkan Tuan Sultan Harun al-Rasyid memutuskan perkaranya. Baik, kalau begitu sekarang panggilkan Abu Nawas, cepat. Tak lama kemudian menghadaplah Abu Nawas dengan senyumnya yang membawa ketenangan. Namun kali ini Sultan Harun al-Rasyid tidak tersenyum, malah dalam keadaan marah. Abu Nawas, setelah Abu Nawas duduk, Sultan Harun al-Rasyid berkata, benar engkau berkata bahwa tidak perlu rukuk dan sujud dalam sholat. Abu Nawas menjawab, Naam ya akhi, benar saudaraku. Maka makin merahlah wajah Sultan Harun al-Rasyid tadi. Maka Sultan berkata lagi, Abu Nawas, benar engkau telah mengatakan bahwa aku Harun al-Rasyid suka fitnah. Benar saudaraku. Maka meledaklah kemarahan Sultan Harun al-Rasyid sambil berkata, tidak kusangka engkau Abu Nawas yang telah kujadikan saudara kau sendiri, ibarat sebuah pepatah mengatakan, pagar makan tanaman menggunting dalam lipatan. Maka bersoraklah seluruh para menterinya melihat kemarahan dari Sultan tadi. Ya sudah Sultan, lakukan saja hukum pancung kepada Abu Nawas. Ayo lakukan. Begitu teriak dari para menterinya. Namun Abu Nawas menyela perkataan itu dengan berkata bahwa tunggu sebentar Tuan Raja. Tuan Raja sepertinya belum tahu bahwa para menteri ini telah memotong pembicaraan hamba sesudahnya. Jadi ada yang agak ganjil bahwa hamba menyatakan itu ada alasannya. Sultan yang sudah termakan emosi yang besar berkata, apalagi yang engkau katakan? Apa pembelaanmu sekarang, hai Abu Nawas? Bukankah engkau telah membetulkan semua ucapan-ucapan yang aku tanyakan tadi? Iya, betul. Coba engkau cerita sebelum engkau dihukum pancung. Maka Abu Nawas bangkit dari duduknya, mulai mendekati raja sambil berkata, wahai para menteri-menteri kepercayaan Sultan, kalian tahu tidak, pada saat itu aku sedang mengajar di majelis taklim kepada murid-muridku
mengajarkan tentang sholat jenazah. Sekarang aku tanya kepada kalian satu persatu. Ada tidak sholat jenazah yang memakai ruku dan sujud? Terdiam rupanya semua. Rupanya begitu Sultan. Makanya Sultan jangan langsung termakan oleh isu-isu yang tidak jelas. Karena informasi yang disampaikan kadang-kala terpotong dan tidak jelas masalahnya. Begitu juga sahabat-sahabat, tolong video ini jangan di skip ya. Terus tonton sampai akhir supaya tidak gagal paham. Oke, iklan sebentar. Tak lama kemudian, raja yang mulai reda amarahnya tadi berkata lagi, Oke. Sekarang apa maksudmu yang mengatakan bahwa Sultan Harun al-Rasyid suka fitnah? Oh, itu juga aku sedang mengajar. Mungkin para menteri lewat sepintas pada saat aku katakan hal itu. Seperti apa? Aku sedang menjelaskan tafsir surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu fitnah. Salah seorang murid saya bertanya, apakah Sultan Harun al-Rasyid juga menyukai anak-anaknya dan harta? Ya, tentu. Maka terucaplah dalam ucapan aku mengatakan bahwa Sultan Harun al-Rasyid suka fitnah. Oh, begitu ya Abu Nawas. Iya Sultan. Tolong ajari kepada para menterimu jangan memotong pembicaraan sebelum selesai akhirnya sehingga tidak gagal paham. Baik, kalau begitu aku minta maaf ya akhi, saudaraku. Nah, begitu kan enak raja. Udah, aku masih ada urusan lagi di rumah. Aku harus cari makan buat istri dan anak-anakku. Tolong sampaikan kepada para menterimu untuk selalu bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Sahabat-sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus buat saya pribadi dan keluarga, juga kepada sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.